Karena menurut saya remaja sekarang itu seperti daun kering. Mereka itu kaku, kemudian mudah terbawa angin, terbawa arus, terus juga istilahnya tidak banyak yang tidak ada isi, tidak ada manfaat. Namun sekalinya disapu, sekalinya mereka diusik, mereka berisik. Seperti itu. Teman-teman saya, generasi saya sekarang ini yang di tingkat remaja sudah cukup peka dan juga memahami apa kondisi yang sedang terjadi sekarang. Baik bahkan di pemerintahan, di dunia politik pun kami sudah cukup peka. Sehingga kami pun sudah bisa menilai apa saja yang sekiranya masih minus di pendidikan kita ini. Ada satu siswa dan 2 mahasiswa di sini. Tanpa pendapat mereka, maka acara hari ini kurang punya makna karena mereka melaksanakan. Mahasiswa S3 An-Nur saya keluarkan dari kategori ini. Dari Gilang, Gemilang El Raffi Ahmad. Ya, silakan Gilang. Tes, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dan juga kebetulan Pak Gino nggak ada ya. Saya ingin terima kasih karena udah diundang. Dan kebetulan Pak Gino juga dulu merupakan guru biologi di sekolah saya, SMA Negeri 19 Lampung. Dan oh Ibu SMA 5. Oh iya, saya SMA 9. Jadi mungkin perkenalan sedikit ya Bu, karena tadi di nama saya ada yang sedikit kekeliruan. Nama saya Gemilang Rafael Ahmad. Gitu. Ya. Saya sebenarnya sebelum kesini saya udah sedikit bertanya-tanya kepada kawan-kawan saya terkait tema yang kita angkat di sini, yaitu pendidikan Lampung menuju Lampung Emas 2045. Dan ya rata-rata mereka terlihat antusias, namun memiliki berbagai pertanyaan. Apakah Lampung Emas yang dimaksud itu seperti apa? Apakah secara fisikal, yang dimana kita bisa melihat adanya bangunan mewah, skyscraper, bangunan-bangunan yang megah, atau mata uang rupiah meningkat mungkin, atau media-media asing yang menyorot Lampung pada tahun 2045 itu. Namun masyarakatnya cenderung stres atau kurang menikmati. Seperti yang bisa kita ketahui, contohnya kita ambil Jepang, ya Pak. Mereka adalah negara maju, namun cenderung menurut data yang saya baca 60% masyarakat itu stres. Atau Lampung Emas 2045 yang kita maksud ini secara mentality, yaitu masyarakatnya yang merasakan kegembiraan, kesejahteraan, sehingga mereka bisa benar-benar merasakan euforia kegemuruhannya dari kemerdekaan Indonesia selama 1 abad itu. Nah itu teman-teman saya juga masih cukup bingung, mungkin nanti bisa nanti tolong dibantu diluruskan juga apa yang kita maksud terkait Lampung Emas 2045 itu. Dan juga sebenarnya saya tadi sudah mendengarkan sedikit banyak dan banyak ya, cukup banyak pendapat-pendapat dari para guru besar, profesor dan Bapak Ibu yang saya hormati. Tapi saya tetap percaya diri karena di sini saya yakin saya di sini berperan atau saya diundang karena saya bisa mewakili pelajarnya secara langsung yang emang merasakan pendidikan itu sekarang ini di lapangan. Ya. Iya, jadi yang benar-benar merasakan pada saat itu. Nah, sebenarnya saya bisa meyakini bahwasannya teman-teman saya, generasi saya sekarang ini yang di tingkat remaja sudah cukup peka dan juga memahami apa kondisi yang sedang terjadi sekarang. Baik bahkan di pemerintahan, di dunia politik pun kami sudah cukup peka. Sehingga kami pun sudah bisa menilai apa saja yang sekiranya masih minus di pendidikan kita ini. Ya, contohnya yang pertama itu ialah tadi yang sudah sempat disebut minimnya tenaga pendidik. Namun saya mengira itu tidak lebih ke minimnya secara kuantitas, tapi lebih ke kualitas. Dalam artian
kita kalau tenaga pendidik itu ada PNS, ada honorer atau yang tadi disebut sebagai non ASN, yang sekarang PNS sudah berubah jadi ASN, itu sebenarnya kita secara kuantitas kita ada banyak, namun secara kualitasnya yang masih cenderung kurang. Apalagi jika saya yang memiliki teman-teman juga dari berbagai sekolah lainnya, seperti contohnya kita ambil contoh SMA Negeri 17 yang berada di Panjang, ya yang berada di Panjang. Itu sekolah SMA Negeri 17 itu dia berada di pinggiran kota Bandar Lampung. Ya, di pinggiran kota. Dan itu memiliki standar tenaga pendidik dan sarana prasarana yang cukup berbeda dengan apa yang saya rasakan di SMA saya yang berada di tengah kota. Nah, hal-hal tersebut memberikan dampak yang ternyata sangat memberikan dampak yang signifikan. Tetapi di sini juga yang lebih saya garis bawahi itu lebih ke sebenarnya kesadaran dari masyarakat terkait pendidikannya. Jika kita ingin melihat dari Lampung Emas 2045, karena saya meyakini dari pemerintah pun tidak sudah memberikan program jalan keluar atau terobosan lah yang bisa sekiranya menyelesaikan berbagai polemik masalah di pendidikan Lampung ini. Tetapi kembali lagi, apa gunanya program yang baik namun si pelaku atau aksi atau yang dituju oleh program itu bahkan tidak ingin melaksanakannya. Dan itu yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Dan juga terkait tadi masalah-masalah yang dikatakan oleh Ibu Febrianti juga seperti kenakalan remaja sekarang, itu saya menyetujuinya karena menurut saya remaja sekarang itu seperti daun kering. Mereka itu kaku, kemudian mudah terbawa angin, terbawa arus, terus juga istilahnya tidak banyak yang tidak ada isi, tidak ada manfaat. Namun sekalinya disapu, sekalinya mereka diusik, mereka berisik. Seperti itu. Iya, contohnya itu saya mengambil contoh seperti sekarang kan ada program KIP. Yang dimana itu adalah bantuan kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu sehingga anaknya bisa merasakan pendidikan. Jadi mereka diberikan bantuan, namun ada cerita adiknya teman saya yang berada di sekolah lain, dia duduk di bangku SD, dia mendapatkan bantuan sebesar kurang lebih 1 juta rupiah. Itu untuk keperluan mereka beli seragam, beli buku dan sebagainya. Namun ketika di sekolah, fasilitas tersebut tidak ada, tidak dimilikinya. Ketika dipanggil oleh pihak guru, mana bantuan kemarin? Dan dengan santainya karena dia pun belum paham mungkin, dia mengatakan bahwa uang itu digunakan orang tua saya untuk mencicil motor, untuk membayar cicilan rumah. Jadi ketika uang-uang tersebut telah diberikan kepada para masyarakat yang sekiranya kekurangan, itu justru para orang tua yang mindsetnya mungkin belum mengedepankan pendidikan, menggunakannya untuk kepentingan lain yang mereka anggap lebih primer. Iya. Nah itu yang saya maksud tadi, justru malah dari masyarakatnya yang belum bisa memanfaatkan program yang diberikan pemerintah. Uangnya ada, uangnya dibayarkan, kan itu pun kan ada struknya ya Pak ya, diminta untuk struk pembeliannya kemana, itu ada, namun disalahgunakan juga. Jadi nggak benar-benar optimal terarah apa yang diinginkan oleh pemerintah di awal. Tadi saya cukup setuju dengan pendapat yang dimana mengatakan kesalahan pendidikan kita sekarang itu tak menempatkan pendidikan yang human investment yang akan menghasilkan human capital, yaitu lebih membuat program itu untuk memenuhi keinginan masyarakat bukannya kebutuhan masyarakat. Jadi ya kami pun dari pelajar, kami itu sudah berapa kali mengalami pergantian kurikulum seperti KTSP, kemudian K13, dan sekarang berubah lagi menjadi kurikulum merdeka. Ya, di situ sebenarnya kalau yang kami rasakan sebagai pelajar tidak ada cukup banyaknya perubahan. Cuma seperti ya kami ke sekolah ada mata pelajaran yang berubah, namun sistematis kami mengerjakan tugas sama, mungkin lebih banyak presentasi saja, tapi justru hal-hal lain yang ingin kami eksplor itu tetap saja minim. Mungkin dari waktunya, karena kami dari jam 7 pulang jam 4, ditambah lagi mungkin ada yang mau ada tambahan les sampai jam 8.
Jadi eksplorasi kami pun istilahnya minim. SMA 9. Kelas 3. Ya, kelas. Itu yang karena saya ada teman di beberapa sekolah, mereka seperti itu. Yang mereka ceritakan. Namun juga dari saya cukup optimis kenapa di Lampung Emas 2045 ini bisa kami yang dimana generasi sekarang akan bantu capai untuk Lampung ini karena sekarang sudah cukup banyak pelajar-pelajar yang seperti saya bilang tadi sudah peka dan juga mereka sudah ingin memberikan perubahan. Contohnya seperti kalau Bapak Ibu tahu ada FPL, Forum Pelajar Lampung, itu sebenarnya awalnya dibawahi oleh dari lembaga pemerintahan. Namun dia sudah pasif ketika pandemi. Kemudian para organisasi di sekolah, pelajarnya itu secara mandiri mereka melanjutkannya lagi sehingga ya itu bisa menjadi tolak ukur yang baik untuk kedepannya. Tadi menanggapi terkait yang mungkin attitude dari pelajar sekarang itu saya setuju. Karena istilahnya sekarang di setiap sekolah memiliki suatu acara terbesar yang dimana untuk memperingati hari ulang tahun mereka sekolah. Dan itu biasanya diisi dengan perlombaan dan juga hari puncak. Hari puncak itu bisa saja konser dan lain sebagainya. Namun sebenarnya perlombaan ini seharusnya dipergunakan sebagai ajang persahabatan, ajang pertemuan masing-masing pelajar. Namun seringkali malah justru mengakibatkan kericuhan. Sehingga di acara tersebut dibuat peraturan no supporter. Tidak boleh ada pendukung. Karena bahkan di tingkat sekolah pun sudah banyak mindset-mindset yang saling sikut sehingga tidak ingin sekolahnya kalah dan ingin menghalalkan segala cara agar harga diri sekolahnya ini tidak terpuruk, istilahnya seperti itu. Padahal kan seharusnya justru acara-acara itu bisa digunakan sebagai berlatih bersama untuk di perlombaan aslinya seperti di O2SN, OSN, FLS 2N, itu yang merupakan perlombaan asli. Namun pelajar-pelajar sekarang yang saya bilang tadi daun kering, mereka mudah terusik dan juga benar-benar ingin harga diri sekolahnya, harga diri dirinya itu tidak terusik oleh sekolah-sekolah lain. Ya, kebersamaannya. Namun emang yang di beberapa kelompok lain itu justru ingin menyatukan. Namun di kelompok yang lainnya lagi justru ingin memberikan gap antara masing-masing sekolah. Ya, itu yang terjadi di sekarang. Saya rasa yang bisa saya sampaikan yang saya rasakan sekarang mewakili teman-teman saya cukup sekian, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Gemilang Rafa El Ahmad dari SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Yang menyebabkan jadi daun kering itu kan matahari. Nah, mataharinya apa yang membuat siswa-siswa temanmu itu seperti daun kering? Apakah beban materi pelajaran yang terlalu banyak? Ataukah sistem pembelajaran yang enggak optimal? Atau yang enggak penting-penting malah dipelajarin? Nah, untuk ini sebenarnya yang paling mendasar itu dari terjadinya pandemi kemarin. Itu yang paling mendasar, karena yang tadinya mereka adalah makhluk sosial, kemudian dipaksa untuk menjadi pasif, dan secara tiba-tiba dipaksa lagi menjadi aktif kembali. Tanpa adanya dampingan guru yang benar-benar membantu mereka untuk melakukan transisi. Apa yang seharusnya mereka lakukan dari masa online ke offline ini, kira-kira apa saja. Sehingga mereka mencari jati diri mereka yang tadinya tidak punya teman, tidak bisa berkomunikasi. Sehingga mereka benar-benar mengeksplor apa saja yang ingin mereka cari tahu, yang tadinya mereka tidak temukan. Dan terkait pembelajaran tadi, kembali lagi saya bicara tentang eksplorasi. Karena kami memiliki waktu belajar yang cukup mengisi dan cukup memenuhi waktu di satu hari kami. Walaupun hari Sabtu sudah tidak dipakai. Ya, terpaksa dilakukan di malam hari. Yang dipaksa besok harinya kembali bersekolah lagi.
saya tadi nanya begini soalnya. Sampai sekarang itu kalau di ujian sekolah itu konvensi air dilaksanakan di A, New York, B, Rio de Janeiro, C. Enggak penting banget. Bukannya konvensi air itu 1986 itu bicara tentang apa? Nah, pelajaran seperti inilah yang membuat bagi saya itu pelajaran-pelajaran nggak penting. Harusnya konvensi air itu dieksplor dalam kelas atau ada pelajaran mengurai sistem peredaran darah katak kodok. Gunanya apa gitu loh? Kita hafal juga sampai sekarang juga nggak ada gunanya. Maksud saya itu banyak pembelajaran sebetulnya nggak penting bagi saya. Itu menghabiskan waktu anak sekolah dari jam 7 sampai jam 4 sore bagi saya. Karena saya nggak mengalami masa itu, jadi saya sirik